Penulisan vektor. Cara penulisan vektor yang pertama itu adalah dengan notasi huruf, ya, notasi dengan huruf. Dengan panah di atas huruf yang pertama. Contoh, gaya, dikasih keterangan ada F di atasnya ada tanda panahnya. Perpindahan, S ada tanda panahnya di atas. Kecepatan, V ada tanda panahnya di atas. Percepatan, A ada tanda panahnya di atas. Ingat ya, penulisan ini yang paling umum digunakan dan paling sering digunakan di buku, di penulisan di papan tulis, dan seterusnya. Oke, selanjutnya dengan huruf tebal. Ya, konsepnya sama ya, gaya itu F tebal ya, perpindahan S tebal, dan seterusnya. Nah, biasanya juga dengan huruf miring, tapi ini jarang sekali ya, karena kita sangat sulit membedakan huruf tegak sama huruf miring, terutama kalau penulisan dengan tangan. Oke, yang kedua dengan notasi garis berarah. Jadi vektor digambar dengan garis yang panjangnya menyatakan besar vektor dan ujung garis dengan anak panah sebagai arah vektor. Oke, perhatikan gambarnya seperti ini ya. Jadi ada P, Q, terus ada keterangan 10 meter. Nih, kita jelaskan. Yang pertama, titik P itu sebagai titik pangkalnya atau titik awal vektornya. Sedangkan titik Q itu adalah titik ujungnya atau ujung vektornya. Oke. Arah vektornya sesuai tanda panahnya, sesuai arah panahnya. Berarti dari titik P ke titik Q. Makanya kita sebut titik P itu awal, titik Q itu titik ujung atau titik akhir. Penulisan vektornya berarti PQ dikasih tanda panah di atasnya. Atau karena di sini udah ada keterangan S ya, di sini udah ada keterangan S, berarti PQ itu termasuk vektor S gitu, bisa diwakili seperti itu, boleh. Oke, lanjut. Panjang vektor, kalau misalkan kita menotasikan panjang dari vektor tertentu itu dengan tanda mutlak. Jadi vektor PQ terus dikasih tanda mutlak itu nanti bacanya panjang vektor PQ. Terus vektor S dikasih tanda mutlak berarti panjang vektor S gitu ya, pakai tanda mutlak. Besar vektornya, ya besar nilai panjang dari vektornya itu adalah 10 meter, sesuai yang ada di gambar. Oke, kalau kebalikan vektor PQ berarti vektor QP, atau boleh kita tulis vektor QP itu negatif dari vektor PQ atau kebalikan dari vektor PQ. Kalau kebalikan, kalau awalnya dari P ke Q, sekarang dibalik. Jadi dari Q ke P. Oke? Nilainya sama, panjangnya sama karena menggunakan mutlak. Sama-sama 10 meter, tapi arahnya yang berbeda. Gitu ya. Yang ketiga, itu notasi vektor dengan basis atau biasanya disebut dengan vektor satuan. Oke, biasanya digunakan untuk menyatakan vektor dalam bentuk komponen di sistem koordinat tertentu, biasanya koordinat kartesius ya. Vektor dituliskan sebagai kombinasi dari vektor-vektor basis, yaitu kalau dalam diagram kartesius itu kan ada 3 sumbu ya, sumbu X, Y, dan Z. Kalau X itu diwakili dengan I kecil, ada tanda segitiganya di atas. Sumbu Y itu J, sumbu Z itu K, tapi biasanya itu sumbu Z itu hanya untuk vektor 3 dimensi. Oke, contoh ya. Misalkan kita punya vektor A yang memiliki komponen 2 satuan di sumbu X, 3 satuan di sumbu Y, 6 satuan di sumbu Z. Oke, dalam penulisan persamaan vektornya itu nanti seperti ini. Jadi vektor A sama dengan 2I plus 3J plus 6K gitu. Nah, kalau misalkan kita mencari panjang dari vektor A atau A mutlaknya berapa, tinggal dipitagorasin. Jadi akar dari 2 kuadrat plus 3 kuadrat plus 6 kuadrat. Oke, maka hasilnya akar dari 4 plus 9 plus 36 sama dengan akar 49. Berarti panjang vektor A sama dengan 7 satuan. Satuannya apa ya? Tergantung di soal lah. Kalau misalkan meter ya 7 meter. Kalau misalkan Newton ya 7 Newton gitu ya. Mengikuti soalnya saja. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini. Jadi, sumbu X itu ke kanan.
sumbu Y itu ke atas, dan sumbu Z itu ke depan kalian. Ini seolah-olah itu ke depan. Jadi koordinat 2,3,6 itu di sini kira-kira. Ya. Nah, berarti nanti panjangnya itu dari sini ke sini. Yang merah ini dari sini ke sini itu panjangnya 7 satuan. Jadi yang merah itu panjangnya atau besarnya itu 7 satuan gitu. Oke.